Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya di sini, channel Tukang Sare. Jadi di video kali ini saya akan mengganti LCD Samsung Tab A 2019. Jadi HP-nya ini LCD-nya semuanya berwarna oranye ya. Nanti akan kita ganti. Oke, sebelum ke HP-nya kita akan unboxing dulu isi dalam paket LCD yang sudah datang kali ini. Langsung kita buka ya. So ini dia LCD yang akan saya pasangkan kali ini, tapi di sini untuk bagian depannya sudah bergaris-garis ya, mudah-mudahan sih tidak ada masalah. Ini dia tab yang akan kita ganti LCD-nya, ini merek Samsung dan menurut saya untuk LCD HP ini itu mudah retak dan juga mudah pecah guys. Jadi ketika jatuh itu mudah ini untuk bagian layar sentuhnya, tapi untuk LCD-nya biasanya suka aman-aman aja. Tapi ini parah ya. Dalaman LCD-nya rusak semua. Oke, langsung kita buka saja ya. Pertama kita colok dulu SIM tray-nya di sini. Colok. Nah, ini sudah keluar, kita taruh dulu ke samping. Jadi sebelumnya HP ini saya cek belum pernah dibongkar, guys. Usahakan untuk membuka casing itu dekat dengan SIM tray ya. Jadi untuk memudahkan kalian dalam pembongkaran. Karena biasanya bagian tersebut itu adalah titik lemahnya. Ini udah terbuka ya untuk bagian kiri dan kanannya. Kita coba angkat, mudah-mudahan sih ini bisa keangkat. Ini udah hampir semuanya kebuka. Nah, sudah terlepas dengan sempurna. Kita akan coba tes dulu LCD-nya ya. Untuk cara pengetesannya kita tinggal buka bagian sini ya. Ini untuk fleksibel baterai dan juga ini untuk fleksibel LCD. Nah, ini sudah terlepas guys pelindung baterainya. Ini usahakan ya setiap mengganti LCD itu copot dulu bagian baterai. Ini yang paling utama, takut terjadi konslet. Selanjutnya kita lepas fleksibel LCD-nya di sini. Nah, ini udah terlepas, kita ambil LCD barunya. Oke, kita paskan dulu di sini. Ini udah pas ya, kita coba pasangkan fleksibel baterainya. Dan kita coba nyalakan, mudah-mudahan sih hurung guys. Oke, nah ini nyala loh. Kita tunggu sampai ke menu. Ini normal ya. Nah, ini udah bisa. Kita terangkan dulu. Jadi oke, mantap tuh. Bisa guys. Jadi langsung kita akan bongkar LCD yang lamanya ya. Karena saya di sini tidak punya blower, nanti akan saya coba congkel aja paksa. Oke, kita matikan dulu. Ya, jika sudah mati lepas lagi fleksibel baterainya, jangan lupa ya. Lepas, dan juga fleksibel LCD-nya kita lepas lagi. Nah, ini udah terlepas. Selanjutnya kita akan coba lepas bagian baterai dan juga jangan lupa lepas bagian penutup bawah casingnya. Di sini ada 4 buah baut yang gede dan 4 buah baut yang kecil. Nanti untuk pemasangan jangan sampai salah. Ini udah terlepas, kita buka fleksibel ini nih. Kita angkat ya ke atas, ini tarik. Nah, oke, jika sudah seperti ini kita lepas baterai dulu. Jangan sampai baterainya rusak guys. Nah, ini udah terlepas baterainya, kita rapihkan lagi.
Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan LCD kembali. Kita akan pastikan semuanya berjalan dengan lancar dan normal guys. Ya jadi guys, ini mungkin udah setengah jam lebih ya. Tadi karet Jepangnya pada putus. Jadi sisa itu yang tadi saya pasangkan karena ada bagian atasnya yang belum kering. Lanjut kita akan melakukan pembautan kembali. Kita pasangkan ini ya terlebih dahulu. Ini adalah pelindung fleksibel. Dan jangan lupa untuk pemasangan fleksibel sendiri harus dipasangkan terlebih dahulu. Usahakan harus presisi ya, karena kalau tidak pas biasanya ini tidak akan berhasil guys. Jadi harus hati-hati banget. Kita pasangkan lagi. Selanjutnya kita pasang bagian penutup bawahnya kembali. Jadi karena HP saya mengalami error ya, di sini saya menggunakan HP cadangan. Jadi kalau videonya buram mohon maaf aja, karena belum ada dana untuk mengganti HP. Langsung kita baut lagi. Ya ini udah terpasang lagi guys. Untuk bagian bawahnya tadi saya lupa ada 7 baut ya, bukan 8 baut. Untuk baut kecilnya ada 3 yang warna hitam, dan baut gedenya ada 4 yang warna silver. Ini kita tinggal pasang lagi penutup belakangnya atau back covernya, kita tutup lagi. Harus hati-hati juga ya, jangan sampai ada masalah, dan pastikan fleksibel powernya terpasang dengan baik. Ini harus hati-hati juga dalam pemasangan casing belakangnya, jangan terlalu menekan, takutnya LCD yang baru digantinya tertekan juga guys. Selanjutnya terakhir kita pasangkan lagi SIM ejector, SIM tray-nya maksudnya, bukan SIM ejector. Coba kita nyalakan ya, mudah-mudahan ini menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sempurna ya. Jadi keren banget ya, sukses jadi pemasangan LCD-nya. Nah ini udah menyala ya, hanya panggilan darurat. Oke, mantap banget nih. LCD-nya berjalan dengan baik, tapi ini tabnya lumayan cukup lemot ya, mungkin terlalu banyak aplikasi di sini. Kita coba tombol telepon. Jadi mohon maaf juga untuk masalah tadi pelepasan karet, sempat terjeda karena HP mengalami error. Ya, ini bisa ya. Kita hapus, sip. Mantap, tidak terdaftar di jaringan. Lanjut kita akan pengetesan kamera guys. Mudah-mudahan kameranya oke ya. Nah ini kameranya bisa berjalan dengan baik. Coba tes kamera depannya. Bagus banget ya, udah sukses. Selanjutnya kita step yang terakhir ya, tentunya jangan lupa lepas pelindung LCD-nya. Ini plastiknya dilepas terlebih dahulu guys. Lanjut kita ritual. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya, tidak ada aplikasi yang dipakai. Oke.
Jadi untuk harga LCD-nya sendiri ini lumayan cukup murah ya, untuk yang versi OM hanya sekitar Rp150.000. Untuk link pembelian LCD nanti akan saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin itu saja ya untuk pemasangan atau tutorial cara memasang LCD tab Samsung Galaxy A 2019. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.